Shalom, selamat pagi umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama meluangkan waktu sejenak untuk bertelut di hadapan Tuhan melalui renungan pagi Sabda Bina Umat hari Sabtu, tanggal 20 Januari tahun 2024. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pagi ini, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 355, baitnya yang pertama. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang kami sembah, di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami mengucap syukur ya Tuhan tiada henti-hentinya, karena Engkau kembali memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat memulai hari. Ya Tuhan, sebelum kami beraktivitas, kami hendak untuk bersaat teduh sejenak, membacakan Sabda Bina Umat. Kiranya ya Tuhan, Roh Kudus-Mu berkenan untuk menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat merenungi firman-Mu dengan baik dan benar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Injil Matius, pasal 10, ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-22, yang menyatakan, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir dan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu. Dialah yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat." Demikianlah pembacaan Alkitab. Tema renungan pagi ini ialah Yesus yang penuh kuasa. Dengan ayat yang utama di ayat yang ke-20, "Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu." Yesus yang penuh kuasa itu tidak henti-hentinya mengingatkan dan menguatkan murid-muridnya. Semakin hari semakin diuji iman percaya mereka. Mereka yang seringkali ikut kemana saja Yesus pergi, telah melihat segala sesuatu. Mereka melihat Yesus yang sanggup menyembuhkan, Yesus yang berani menyampaikan sabda,
Yesus yang dikritik dan diancam, Yesus yang melakukan mukjizat, Yesus yang berdoa, serta banyak hal lainnya. Para murid pun tidak terluput dari berbagai ancaman. Mereka turut merasakan hebatnya penderitaan Yesus. Berulang kali Yesus memberikan peringatan kepada murid bahwa mereka akan mengalami penganiayaan. Resiko mengikuti Yesus itu telah mereka rasakan. Mereka merasa takut dan iman yang kecil. Terlalu keras dan jahat dunia pelayanan yang mereka masuki itu. Mereka tidak kuat mengatasinya. Ketakutan para murid itu dilihat oleh Yesus. Ia sangat mengenal kondisi mereka dengan baik. Ia mengerti perasaan dan pikiran mereka. Yesus sangat memahami mereka. Ia menguatkan, menghibur, dan meyakinkan para murid. Oleh karena itu, ia berkata, sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Dengan perkataan itu, Yesus sedang meyakinkan para muridnya bahwa ia tidak akan membiarkan mereka mengatasi ketakutannya sendiri. Rasa takut semakin mendekatkan mereka kepada Yesus. Percaya saja kepadanya. Ikuti arahannya, maka mereka akan nyaman dan tentram. Yesus akan melakukan sesuatu yang baik terhadap saudara. Tidak akan dibiarkannya saudara menghadapi persoalan saudara sendirian. Memang, kadang-kadang kita harus menunggu dengan sabar dan menantikan jawabannya. Percayalah bahwa Ia akan selalu membantu kita untuk menyelesaikan pergumulan kita. Tetaplah selalu berdoa, memohon kekuatan daripadanya, bersabar dan bertekun di dalam Dia. Mari kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 355, baitnya yang kedua. Mari bersama-sama kita berdoa. Ya Bapa kami yang baik, Allah yang bertahta di kerajaan surga, Juru Selamat kami di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan untuk renungan pagi ini. Terima kasih atas pengajaran-Mu yang mengingatkan kami bahwa sesungguhnya tidak perlu kami takut. Bahkan kami harus yakin dan percaya bahwa Engkau senantiasa menyertai kami. Ketika kami terbelenggu akan ketakutan, baik itu dalam kehidupan kami sehari-hari maupun di dalam hati dan pikiran kami, kami diyakinkan melalui firman-Mu bahwa sesungguhnya Roh Bapa yang ada di dalam kami, yang selalu menguatkan kami, bahkan yang berkata-kata dalam setiap perkataan di dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai umat yang beriman kepadamu. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami ingin berdoa untuk 3 keluarga terkasih Jemaat GPIB Hosiana, keluarga Bapak Yanriko Tangke Tasik, keluarga Bapak Maksi Tefbana, dan keluarga Bapak Adolf Ratu Terry. Ya Tuhan, berkatilah ketiga keluarga terkasih ini. Setiap pergumulan, setiap persoalan kami percaya Tuhan Kau senantiasa menyertai. Berkatilah kehidupan berkeluarga, perekonomian, jauhkan dari segala macam sakit penyakit.
Serta ya Tuhan, berikanlah damai sejahtera yang senantiasa berasal daripada Engkau. Dan biarlah dalam kehidupan, dalam pelayanan maupun pekerjaan, Tuhan senantiasa menyertai. Berkatilah ya Tuhan kehidupan keluarga, ketiga keluarga terkasih kami ini. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk Pelkat Pelayanan Anak, di mana gerejamu GPB Hosiana menjadi terpilih untuk gereja ramah anak. Ya Tuhan, berkatilah Pelkat Pelayanan Anak di GPB Hosiana ini. Setiap kakak-kakak layan, program-program yang dikerjakan, maupun setiap jemaatmu yang ikut aktif untuk menunjang pelayanan anak di gerejamu ini. Biarlah ya Tuhan, Tuhan senantiasa yang menyertai dan memberkati, sehingga gereja kami ini dapat menjadi percontohan yang baik bagi gereja ramah anak. Terus khususnya setiap program-program di pelayanan anak dapat berjalan dengan baik. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk majelis sinode dalam memimpin. Berikanlah hikmat-Mu ya Tuhan, sehingga dapat memimpin dengan baik dan benar. Biarlah Tuhan saja yang memperlengkapi ya Tuhan kepemimpinan dari majelis sinode ini ya Tuhan. Sehingga apapun program yang dijalani, apapun program yang dibuat, apapun aktivitas terkhususnya dalam kepemimpinan majelis sinode dapat berjalan dengan baik. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk jemaat dan presbiter yang mungkin kurang aktif. Ketuklah pintu hati mereka ya Tuhan, agar mau aktif kembali bergereja, agar mau aktif kembali melayani-Mu, sehingga ya Tuhan kembali gereja kami ini dipenuhi oleh jemaat-Mu yang penuh sukacita, serta presbiter yang penuh dengan hati yang ingin melayani ya Tuhan. Tuhan Yesus saja yang memberkati kehidupan jemaat dan presbiter di gereja kami ini. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk ke-6 Pelkat dan 6 bidang di GPIB. Berkatilah ya Tuhan setiap program. Berkatilah ya Tuhan setiap jemaat-Mu yang ikut aktif. Berkatilah ya Tuhan dalam setiap perjalanan untuk menjadi contoh yang baik, untuk menjadi berdampak yang baik bagi seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, sehingga nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk warga jemaat yang sedang berulang tahun kelahiran dari tanggal 14 Januari sampai dengan tanggal 20 Januari 2024. Secara khusus kami ingin berdoa untuk Ibu Yana Maurinzi Angelin Winard, Ibu Yenri Imelda Mataufina Pah, Adik Livni Yolanda Pati, Bapak Iwan Sukmawan, Saudara Johannes Krisdianto Joseph, Saudara Stevi Ruben Januardi, Bapak Stefanus Januardi, Saudara Aldo Walter Patiasina. Ya Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan karena bertambah 1 tahun berkat Tuhan dalam kehidupan jemaat yang berulang tahun. Kiranya ya Tuhan, Tuhan berkati tahun-tahun ke depan ini. Tuhan juga senantiasa memberikan damai sejahtera, sukacita surgawi, sehingga semakin bertambah tahun, semakin bertambah juga hikmat yang datang daripada Tuhan. Ya Bapa, inilah doa kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati aktivitas kami yang akan kami jalani hari ini. Jauhkan kami dari segala mara bahaya ya Bapa, serta biarlah kami senantiasa hidup dengan kudus. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan Sabda Bina Umat hari ini. Jemaat Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.